Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelahan sel yaitu meiosis 1. Nah teman-teman, pada proses pembelahan meiosis 1 itu terbagi menjadi 5. Yang pertama interfase, yang kedua profase, dan yang ketiga metafase. yang keempat anafase dan yang terakhir telofase. Kak, katanya mau presentasi, kok cuma bertiga? Enggak kok. Di sini ada teman-teman saya. Ada Fatih, Ada Dava, ada Ikrom, Ada Noval, ada Ibrahim, ada Aaf, ada Hamdal, dan saya Fadil. halo. Fase yang pertama yaitu fase interfase. Fase interfase ini dapat dikatakan sebagai fase persiapan untuk fase-fase ataupun tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses meiosis 1 ini. Nah, pada fase pertama ini kami membaginya menjadi 3 subfase. Yang pertama dinamakan duplikasi atau replikasi, yang kedua dinamakan perkembangan kromatid, dan yang ketiga dinamakan sintesis protein. Pada subfase pertama, DNA di dalam sel akan diduplikasi atau direplikasi yang selanjutnya membentuk 2 kromatid identik yang dinamakan kromatid saudara. Selanjutnya pada tahapan kedua yaitu di dalam perkembangan kromatid. Kromatid yang sudah dibuat di tahapan yang tadi yaitu 2 kromatid yang identik tersebut akan bertambah ukurannya dan juga akan memperbanyak organel yang di dalamnya yang nantinya akan digunakan di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, selanjutnya subfase yang ketiga yaitu subfase sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Yaitu proses pembuatan protein yang nantinya akan digunakan di tahapan-tahapan selanjutnya, termasuk protein yang akan membentuk glikoprotein yang nantinya membentuk benang spindle. Lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan pada tahap profase 1. Pada tahap profase 1, kromosom homolog mulai mengganda. Kromosom homolog, satu dari ayah dan satu dari ibu, mulai berpasangan, membentuk proses yang disebut sinapsis, membentuk struktur yang disebut netrat. Nah, apa itu netrat? Adalah bentuk ikatan dari kromatid, karena kromosom homolog mengganda terdiri dari 4 kromatid dalam satu sentromer. Nah, bagian penting dari proses 1 adalah crossing over, yaitu pertukaran segmen DNA antar kromosom homolog. Pada gambar, kromosom Mira dan Miro saling berseberangan di titik yang disebut kiasma, tempat pertukaran DNA terjadi. Proses ini menciptakan kombinasi genetik baru yang akan meningkatkan variasi genetik pada keturunan. Setelah crossing over selesai, kromosom homolog tetap terhubung di kiasma dan siap untuk bergerak ke tengah sel pada tahap berikutnya, yaitu metafase 1. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu fase metafase, yang dimana kromosom homolog menempel pada lempeng metafase. Setelah kromosom homolog menempel pada lempeng metafase, benang-benang spindle akan menempel pada sentromer dari kromosom homolog. Baik, mari kita beralih ke fase selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu anafase. Anafase adalah tahap pembelahan sel, di mana kromosom yang telah digandakan akan ditarik ke arah kutub berlawanan oleh benang spindle. Tahap ini terjadi setelah metafase dan diakhiri sebelum telofase. Anafase memastikan setiap sel anak menerima jumlah kromosom yang sama. Oke, di fase kelima yaitu fase telofase 1. Nah, pada fase ini terbentuk 2 anak inti yang berada di 2 kutub yang berbeda. Nah, pada saat itu juga terjadi proses sitokinesis. Nah,
sitokinesis merupakan sitoplasma, membran, dan juga organel membelah menjadi dua. Nah, pada saat itu juga kromosom monolog ditarik oleh benang spindel ke dua kutub yang berbeda. Nah, pada saat itu kromosom, organel, sitoplasma, anak inti, dan kromosom monolog bersatu menjadi satu kesatuan yang bernama sel anak. Nah, karena yang dikatakan tadi membelah menjadi dua, maka terdapat juga dua sel anak yang bersifat haploid. Nah, yang dimana yang kita ketahui bersama, haploid merupakan setengah dari sel manusia biasa. Wah, udah nggak kerasa ya, udah di ujung presentasi. Inilah akhir dari presentasi kelompok kami, kelompok BSI 1. Jaya, jaya, jaya! Nah, teman-teman, pada tahun enggak kok. Di sini ada anggota kami. Fase yang pertama, Homolog menempel pada lempeng metafase. Setelah lempeng metafase, tangan kanan, kiri yang padamu sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintai. Dan kira selesai. Bukan ku merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ada Ibrahim. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema